Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Nah, penilaian ini berfungsi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain itu juga penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, penilaian akhir pembelajaran atau assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua, penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning, yaitu penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa penilaian pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Nah, dalam tujuan penilaian ini terdapat 3 tujuan, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Nah, di dalam penilaian ini terdapat prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama itu sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Di dalam lembar kerja ini terdapat 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama yaitu aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga aspek keterampilan. Nah, yang pertama itu penilaian sikap dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang keempat, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Dan yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi.
Dan yang terakhir yaitu penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Dan yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsinya. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Nah, dalam instrumen penilaian ini terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik, yang kedua instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan, yang ketiga instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah. Nah, yang pertama yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau madrasah, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Dan yang ketiga yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat membandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Itulah penjelasan tentang lembar penilaian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.